menurut sejarah apakah Islam itu masuknya ke Jawa dulu atau ke Sumatera dulu sehingga ada istilah di Aceh itu Aceh menjadi Islam di Mekah? Apakah pedagang itu memang kesambinya dulu gitu ya? Oh, Indonesia dulu pedagang sekali. Di masuk Indonesia itu melalui Arab langsung. Belanda dahulu yang mengatakan saya juga belajar. Jadi bukan pedagang Gujarat itu. Nah, dari Gujarat salah besar. Buktinya sudah ngerti arti nama. Iya. Ada yang ngerti arti nama dengan salah. Mesti sudah satu gaul mengatakan gitu. Di mana-mana di seluruh Indonesia kalau saya tanyakan arti nama, tidak ada yang tahu. N-A-M-A-Z. N-A-M-A-Z. Nama. Itu bahasa Parsi untuk salat. Itu juga dari keberatan dengan sembahyang. Nama tidak boleh lah. Nama itu di India, di orang Pakistan semua mengenal nama. Umumnya tidak jarang kecuali yang agak tinggi ilmunya yang masih ada salat. Tapi di Indonesia orang kampung, sekampung-kampung ini tahu arti salat kan? Artinya kampung itu tidak ada pimpinan. Ya. Di stasiun-stasiun sekarang ada mushola, orang semua ngerti kan apa itu mushola. Tidak usah diterjemahkan lagi. Kebanyakan orang Kristen nggak ngerti salat, tahunya nama. Mengapa? Islam itu datang dari sana, dari melalui Parsi, bahasa Parsi. Waktu itu kira separuh bahasa Urdu itu adalah Parsi. Sedangkan kita 42% kamus kita itu bahasa Arab. Saya tahu. Hah? Bahasa Arab. Misalnya bahasa Melayu. Sekarang tambah bahasa Jawa lah 23%. Yang membutuhkan orang Malaysia masih kaget dengan itu. Saya juga pernah Pulau Jawa dulu kaget sekali saya dengar butuh. Butuh itu kemaluan laki-laki untuk di Sumatera. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang Islam yang bertanya, kenapa Islam itu lebih menyebar luas di Indonesia, sedangkan agama yang lebih dulu semacam Hindu dan Buddha itu tidak berkembang. Padahal mereka ini Hindu Buddha ini lebih dulu. Ya. Kemudian ada beberapa jawaban antara lain karena masuknya Islam itu tadi dengan damai, kemudian pertama mendekati para pemimpin di lokal, sehingga kalau pemimpinnya itu sudah masuk Islam maka rakyatnya akan masuk dan dengan begitu cepat. Kemudian mungkin alasan lain Islam juga lebih realistis, lebih terbuka dan lain sebagainya. Watak bangsa Indonesia karena kita dikelilingi lautan, kita orang yang terbuka, berbeda sekali dengan orang India atau orang Cina atau orang Arab bahkan. Saya banyak bergaul dengan orang Arab, terasa sekali kalau dia lahir di Jeddah atau dia lahir di Madinah atau lahir di Riyadh. Kalau lahir di Jeddah agak orangnya terbuka, saya gampang sekali bisa mesra, akrab. Tapi kalau yang lahir di Madinah atau di Riyadh itu sangat suka. Karena orang yang di Riyadh dan di Madinah itu tidak bertemu dengan orang lain kecuali mereka. Kita ini terutama di pinggir pantai. Karena itu Islam juga masuknya ke Indonesia kan melalui pantai. Mana-mana lebih kuat Islamnya. Orang Tegal dan orang Solo. Orang Tegal lebih luar biasa. Orang pantai. Ya, sama aja. Islam itu paling kuat kan dari Banten sampai Gresik kan. Pinggir pantai itu ada Islam dulu masuk. Ketika Mataram masih berkuasa, Mataram itu masih Buddhis kan. Mojopahit jatuh 1477 kan. Ingat tahun 1477. Jadi Jawa itu sampai dengan abad ke-15, bahkan permulaan abad ke-16 masih belum Islam. Ada salah satu tokoh Mojopahit, Raden Rahmat, masih Islam, tapi dia merupakan outcast, tidak terima di sana. Raden Rahmat. Kemudian sekali sudah Mataram jatuh, nah itu baru kerajaan Demak. Tapi Demak itu masih Inggris kan.
Semua kalau raja yang masuk ya maka rakyat masuk, tapi maksudnya itu kan takut sama raja aja kan. Takut sama raja. Dan prosesnya itu berjalan belum sampai 1 abad. Belanda datang abad ke-17. Jadi awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15 Islam masuk ke Pulau Jawa, ya, oleh Rahmat tadi. Dan Majapahit abad akhir abad ke-15. Ya, kalau itu kita ambil sebagai patokan Majapahit jatuh. Tapi kita tahu ya Majapahit jatuh, Mataram masih berdiri penggantinya dan masih sulit. Tapi pinggir pantai sudah ada Islam. Nah, kemudian kerajaan Demak berdiri, kemudian Lumajang, kemudian Belanda masuk. Jadi belum sampai 100 tahun, itu 80 tahun lah Islam duduk kembang, Belanda sudah masuk. Dan Belanda adalah orang Barat yang mengerti bahayanya Islam. Dan mereka sudah pernah berhadapan di Perang Salib. Ya, Perang Salib itu berakhir 1192. Ya, dan Andalusia, kerajaan Islam yang sangat megah itu, ya, baru hancur. Kalau kita anggap jatuhnya Cordoba sebagai kehancuran Andalusia, jatuhnya Cordoba itu 1495. Dan di tahun-tahun ini penting sekali. Ya, 1465 Cordoba jatuh. 1462 kota sebelumnya itu Granada. Ya. Tapi saya anggap Cordoba yang penting karena Cordoba pusat kebudayaan. Universitas Cordoba, Jamiah Cordoba itu saya ambil sebagai titik kehancuran Andalusia. Ya, kehancuran politik bagi saya kurang penting kehancuran. Karena 1495 inilah satu pengkhianatan sejarah kemanusiaan yang paling besar di dunia, yang tak boleh kita lupakan. Perpustakaan terbesar di dunia waktu itu dipakai oleh orang Katolik. Itu lambang kebencian orang Katolik pada ilmu. Saudara nonton film The Name is Roses? Ya, The Name is Roses. Shane Connery kan? Ya, bagaimana orang dibakar hidup-hidup hanya karena berani membuka buku, mempelajari ilmu. Itulah Katolik. Ya, 1495 perpustakaan terbesar di dunia, karya-karya Imam Rushdie dan sebagainya itu habis. Karena sudah tidak pernah jumpa lagi tulisan Ibn Rushdie yang asli. Kalau Ibn Sina sudah mesti punya tulisan Ibn Sina, tulisan tangan dulu, buku nggak dicetakkan perpustakaan itu. Kanun fikih itu basic medical knowledge, kanun fikih. Dan dia dianggap founding father of modern medical science. Ibn Sina. Sekarang lengkap itu tulisan Ibn Sina. Saya pernah lihat dengan gambar-gambar jantung dan sebagainya. Mas mendekati betul dengan ilmu sekarang. Ibn Sina. Kenapa Ibn Sina? Di timur kan? Ibn Rushdie di Spanyol. Ibn Khaldun di Spanyol. Mana ada bukunya yang asli? Asli maksudnya itu Arab, bahasa Arab. Tulisan beliau sendiri. Kalau kita mengenal sekarang pemikiran Ibn Rushdie, itu adalah dari murid-muridnya yang juga orang Barat. Dulu kan Cordoba itu pusat ilmu seluruh dunia dan Baghdad. Orang Eropa banyak belajar di sana. Mahasiswa alumni Cordoba yang pulang ke Eropa yang kemudian bekerja di France di Barat kan. Nah, tapi dah 1495 ini perpustakaan terbesar di dunia dibakar dari Tuhan. Kita tengok, kita menaklukkan Yunani, tidak ada buku yang dibakar, bahkan dipaksa orang tawanan untuk mengajari orang Islam berbahasa Yunani atau mereka belajar bahasa Arab supaya buku itu diterjemahkan. Sehingga orang bisa membaca buku itu. Kalau tidak, saudara, pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles itu sekarang kita kenal karena jasa umat Islam menyelamatkan buku-buku yang sudah berdebu disimpan di gereja yang diharamkan disentuh. Itulah film apa tadi? The Name of Roses. Ya, The Name of the Roses. Bagus ditonton yang film.
Saya pun sudah lama sekali nggak nonton. Tiba-tiba dapat telepon dari Makalis Maji. Mari Mak, harus nonton itu. Maka saya wajib tadi kita, ayo saya nonton. Ini memang betul. Ya, supaya tahu betul gitu. Apa benci orang satu sama ilmu. Kita justru harus dulu. Oke. 1162 perang salib berakhir kan? 2 tahun setelah itu Salahuddin al-Ayyubi meninggal kan? Dan 1477 Majapahit hancur. Oh di sini 1477 Majapahit hancur. Tapi masih Mataram berdiri. Kemudian ini kan akhir abad ke-15. Ya, pada abad ke-17 Belanda sudah masuk ke Pulau Jawa.